wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pertemuan pertama online untuk mata kuliah pengembangan profesionalisme guru untuk di kelas PIAUD semester 6 karyawan STI Sukabumi. Yang baru hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, baru 10 orang dari beberapa orang mahasiswa yang ada di kelas ini. Oke, tolong diperhatikan baik-baik karena yang akan saya sampaikan ini adalah materi yang berkaitan dengan mata kuliah pertama atau materi pertama. Kalau materi pertama itu kita banyak membahas tentang makna dan implikasi Undang-Undang Sisdiknas terhadap anak usia dini. Kemudian juga tentang guru PAUD sebagai tenaga profesional, dan ada lagi di pertemuan ketiga tuntutan kualifikasi guru PAUD. Nah, tolong dari mulai sekarang tugas Anda yang sudah pernah saya sampaikan adalah resume yang mingguan itu tetap berjalan, ya, tetap berjalan. Nanti dikumpulkannya mungkin pada saat akan UAS. Jadi jangan sampai karena waktunya nggak ketemu terus gitu ya, merasa nggak ada yang memperhatikan, maka tugas resumenya nggak dikerjakan. Tolong dikerjakan. Oke, sebelum kita masuk pada materi yang lain, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep profesi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat terhadap pemahaman Anda tentang apa itu sebetulnya profesi. Oke, di kalangan profesi-profesi, kita menyebut istilah profesi itu dengan nama pekerjaan. Kemudian sebenarnya dalam profesi itu terdapat sebuah kesepakatan tentang apa itu pengertian profesi. Profesi itu menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut pada keahlian, kemudian adanya tanggung jawab, serta kesetiaan terhadap profesi. Ada 3 komponen sesuatu disebut profesi. Pertama, bahwa dia adalah pekerjaan yang menuntut pada keahlian. Yang kedua, ada tanggung jawab. Dan yang ketiga, ada kesetiaan terhadap profesi. Namun, kalau kita lihat secara mendalam, seluk-beluknya gitu, bahwa ternyata banyak perbedaan ditemukan. Bahwa seluk-beluk profesi itu tidaklah sederhana, bahkan mungkin saja sifatnya sangat complicated gitu. Bahkan mulai dasar dari konsep itu, dari profesi juga sudah mulai berbeda gitu. Misalnya, profesi tertentu mensyaratkan anggotanya layak disebut profesional, itu manakala pendidikannya sarjana ke atas misalnya. Kalau nggak sarjana berarti nggak profesional. Itu artinya ada pemahaman yang bersifat meluas gitu dari komponen istilah profesi. Oke, sekarang kita masuk pada makna dari profesi itu. Secara bahasa, perkataan profesi itu mengandung berbagai makna dan pengertian. Paling tidak di sini ada pengertian pertama, profesi itu menunjuk pada suatu kepercayaan, bahkan suatu keyakinan atas sesuatu kebenaran atau kredibilitas dari seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, profesi itu dapat pula menunjuk pada pekerjaan atau urusan tertentu. Nah, kemudian ada juga yang menyebut ketiga, profesi itu adalah pekerjaan yang menuntut pada pendidikan tinggi. Yang mengandung sisi sains gitu di situ. Bahwa di situ ada ilmu pengetahuan di dalamnya. Kenapa itu dilakukan? Atau kenapa pekerjaan itu menuntut pada pendidikan tinggi? Karena memang menuntut di dalamnya ada sisi mental, dan juga bukan pekerjaan yang bersifat manual. Seperti contoh mengajar, menjadi insinyur, dokter. Itu pekerjaan-pekerjaan yang menuntut pekerjaan mental dan juga bukan pekerjaan yang manual. Nah, dilihat dari konsep tentang profesi ini, kita bisa dapatkan pengertian yang sederhana bahwa
Profesi itu pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya. Jadi tidak serta-merta semua pekerjaan itu disebut profesi. Pada akhirnya begitu. Jadi dia menuntut adanya pendidikan khusus dan juga istimewa. Untuk apa itu dilakukan? Agar orang yang memerlukan atau user itu memperoleh kepercayaan. Nah, pada umumnya masyarakat awam memaknai kata profesionalisme itu bukan hanya digunakan pada pekerjaan yang diakui sebagai sebuah profesi, melainkan sekarang untuk hampir semua pekerjaan orang menuntut pekerjaan itu harus profesional. Nah, munculnya ungkapan seperti contoh ada istilah nih, penjahat profesional, pelacur profesional, tukang ban atau tukang tambal ban profesional gitu. Atau lagi ada tukang tukang bangunan profesional. Sekarang itu orang mulai menggunakan istilah profesional, istilah profesional untuk dilekatkan pada pekerjaan-pekerjaan dan bahkan mungkin semua pekerjaan. Nah, bahkan istilah itu juga muncul, ada istilah tukang ojek profesional. Dalam bahasa yang awam juga, seseorang disebut profesional itu karena ukuran-ukurannya biasanya itu karena pertama cara kerjanya baik gitu. Yang kedua, orangnya cekatan. Dan yang paling penting hasilnya memuaskan gitu. Dengan hasil kerjanya itu orang, biasanya mendapatkan pekerjaan. Dari pekerjaannya itu biasanya orang itu mendapatkan uang atau ada bentuk imbalan. Nah, dalam bahasa yang populer, profesionalisme itu dikontraskan dengan amatiran. Ya, kalau profesionalisme itu dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya ahli, gitu, karena dia mendapatkan pendidikan khusus. Ini makna yang sebenarnya, bukan yang tadi kata orang awam. Dalam yang bahasa populer itu sering dihadapkan antara istilah profesionalisme dengan amatir. Seorang yang amatir itu dianggap dia belum mampu bekerja dengan profesional, dia tidak cekatan, dia tidak terampil atau belum lah, dan biasanya dalam taraf belajar. Itu akan nampak tentara pada konsep olahraga. Di olahraga itu ada yang disebut dengan pemain profesional, ada yang pemain amatiran. Istilah ini merujuk pada biasanya karena orang yang belajar pemain profesional itu pemain yang berhak mendapatkan bayaran sebagai imbalan dan kesetaraannya dalam pertandingan. Faktor bayaran itu menjadi faktor penentu perbedaan orang disebut profesional atau amatiran. Nah, ada anggapan umum bahwa derajat pemain profesional itu lebih tinggi daripada yang amatiran. Meskipun, dari sisi keterampilan teknis, pemain profesional tidak selalu lebih baik daripada pemain amatiran. Tradisi pemain profesional itu tumbuh di negara barat, di mana ketika olahraga sudah menjadi industri atau sudah masuk di wilayah bisnis. Gitu. Nah, maka ini buat kita, apakah patut disalahkan istilah penggunaan profesional itu digunakan sembarangan gitu untuk di semua profesi? Tentu jawabannya tidak. Karena istilah profesi ini bukan monopoli untuk di kalangan tertentu saja. Namun, secara sosiologis ada aspek positifnya. Apa positifnya? Bahwa kejadian-kejadian tadi ketika masyarakat atau orang awam melekatkan semua pekerjaan itu dengan istilah ada pekerjaan yang profesional, walaupun mungkin dia juga nggak ngerti apa itu profesional, hanya sebatas dia tahu ciri-cirinya saja. Seperti tadi, orang tuh taunya kalau misalkan disebut profesional, cara kerjanya baik, kemudian cekatan dan hasilnya memuaskan gitu, atau waktunya yang sebentar tapi pekerjaannya bisa tuntas. Nah, itu orang nyebutnya bisa profesional. Refleksinya adalah bahwa ternyata masyarakat di kita itu menuntut akan proses dan hasil kerja yang bermutu, penuh tanggung jawab, bukan hanya sekedar asal-asalan. Jadi artinya apa?
ada keinginan dari semua masyarakat, semua komponen masyarakat itu kalau ada pekerjaan itu kerjakanlah dengan baik, hasilnya pun memuaskan, artinya ini menunjukkan tanggung jawab gitu. Nah, kalau kemudian kita tahulah contoh kecil, kayak ada kalau kalian punya rumah, contohnya rumah di apa, dibangun atau diberesin ya, diberiak kalau bahasa kita mah. Kemudian kita panggil tukang, kemudian dia kerjakan, hasilnya bagus, memuaskan. Kita nyebut bahwa, wah itu tukang luar biasa nih, profesional. Itu hanya sebatas karena pengetahuan itu. Padahal dia tidak pernah kuliah, tidak pernah belajar tentang nembok, khusus ada sekolah penembokan, itu tidak ada. Ya. Oke. Pernyataan-pernyataan di atas yang tadi disebutkan, itu menunjukkan bahwa sebenarnya seluruh pekerjaan apapun memungkinkan berkembang menjadi suatu jenis profesi tertentu. Seperti sekarang itu, kalau kalian tahu bahwa ada istilah pekerjaan yang tersertifikasi. Seperti kalau kalian pernah dengar kenapa proyek-proyek yang dilaksanakan di Indonesia itu banyak dikerjakan oleh orang-orang Cina. Karena pekerjaannya itu pekerjaan kasar gitu ya. Kayak tukang las, tukang listrik, tukang apa. Ternyata mereka memiliki sertifikat, ini masalahnya. Sertifikat itu menandakan bahwa dia itu sudah mengalami proses dan diuji. Artinya ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada orang yang akan memakainya atau user. Oke. Dengan menggunakan perangkat ada persyaratan sebagai acuan, maka kita dapat menandai sejauh mana suatu pekerjaan itu telah menunjukkan ciri-ciri atau sifat tertentu dari sudah profesional atau belumkah. Nah ini, jadi ternyata konsepsi keprofesian itu telah menjadi budaya, pandangan, keyakinan, paham, dan pedoman hidup seseorang atau sekelompok masyarakat yang mengandung arti bahwa telah tumbuhnya budaya profesionalisme di kalangan masyarakat. Nah, ini yang perlu kalian ketahui kaitannya dengan pekerjaan kalian. Nah, kalau misalkan masuk ke jurusan PAUD menjadi guru PAUD, kenapa sih mesti profesional? Nah, ternyata jawabannya tadi. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa bahwa suatu profesi itu umumnya berkembang dari pekerjaan yang kemudian berkembang makin matang. Dan oleh karena itu, bidang apapun, profesionalisme yang dimiliki oleh seseorang itu ditunjang oleh 3 faktor. Yang pertama adalah keahlian, yang kedua komitmen, dan yang ketiganya keterampilan. Sekali lagi, 3 hal yang dimiliki oleh bidang apapun untuk menyebut bahwa ini adalah profesionalisme adalah pertama keahlian, kedua komitmen, yang ketiganya keterampilan. Jadi kalau ketiga hal ini direlevankan, maka akan menjadi sebuah segitiga sama sisi yang tengahnya terletak, yang di tengahnya itu ada istilah profesionalisme. Jadi profesionalisme itu ditunjang oleh keahlian, komitmen, dengan keterampilan. Ketiga hal itu pertama-tama dikembangkan melalui pendidikan. Sebutnya istilahnya pendidikan prajabatan atau pendidikan sebelum menduduki jabatan itu. Yang kemudian ditingkatkan melalui pengalaman dan ada istilah latihan selama menduduki jabatan tersebut. Nah, karena keahliannya yang tinggi, maka seseorang itu dibayar dengan tinggi juga, gitu, karena punya keterampilan. Istilah lainnya ada well educated, well trained, dan well paid. Gitu. Paid itu dibayar. Hal yang sangat diperlukan oleh suatu profesi ialah pengakuan masyarakat atas jasa yang diberikannya. Nah, kita kenal profesi yang paling tua itu adalah kedokteran dan hukum. Ia berkembang dari tradisi pengobatan tradisional yang mencampur adukan antara mitos atau pseudo science dengan sains sendiri.
dan hukum berkembang dari kebutuhan masyarakat akan adanya rasa aman dan kepastian terhadap hukum bagi pelanggar hukum. Nah, ahli sosiologi hukum biasanya memahami betul bahwa setiap masyarakat itu mengembangkan hukumnya sendiri sesuai dengan kondisi kemasyarakatan dan semangat zamannya. Maka ketika ada penegakan hukum, maka orang akan merasa tenang. Artinya orang menganggap bahwa profesi di kedokteran dengan di hukum itu profesi yang sudah dikenal sejak lama. Oke, itu tentang makna profesi. Kemudian yang berkaitan dengan profesi ini ada beberapa istilah yang saling berkaitan. Ini tolong dicamkan betul karena ini konsep dasar tentang profesi. Diskusi tentang profesi ini melibatkan ada beberapa istilah yang perlu dipahami dengan serius gitu oleh kita. Pertama ada istilah profesi itu sendiri. Yang kedua istilahnya profesional. Yang ketiga istilah profesionalisme. Yang keempat istilah profesionalitas. Dan yang kelima istilah profesionalisasi. Ini 5 istilah yang memiliki makna dasar sama dari kata profesi, tetapi memiliki arti yang berbeda-beda. Ya, arti berbeda itu karena memang katanya juga sudah berbeda. Oke, kita mulai dari yang pertama tentang profesi. Profesi itu apa sih? Profesi itu adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian. Sekali lagi, profesi itu adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian. Dari siapa? Dari semua anggotanya. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Dari mana dia dapatkan keahliannya? Keahliannya didapatkan secara khusus melalui proses yang disebut profesionalisasi. Itu akan kita sampaikan nanti yang di poin 5. Nah, kapan dia mendapatkan keahlian tersebut? Dia dapatkannya sebelum dia menduduki jabatan tersebut. Nah, di luar pengertian ini, ada beberapa ciri profesi khususnya yang berkaitan dengan profesi kependidikan. Nanti ada ciri-cirinya, tapi nanti itu masuk di sesi berikutnya. Oke, itu tentang profesi. Yang kedua adalah profesional. Profesional itu menunjuk pada 2 hal. Pertama, orang yang menyandang profesi itu, yang pertama. Yang kedua, penampilan seseorang atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Jadi ada 2 ya, kalau profesional itu. Pertama pada orang yang menyandang profesi, contohnya kalimatnya, oh dia seorang profesional, artinya dia memiliki status sebagai orang yang memiliki profesi gitu. Atau yang keduanya, istilah profesional itu ditunjukkan untuk penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan profesinya. Pekerjaan kedua ini, yang barusan yang kedua, sering dikontraskan antara istilah profesional dengan non-profesional atau amatir tadi ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, istilahnya adalah profesionalisme. Kita sering mencampur adukan istilah-istilah ini, tapi makanya perlu pahami dulu istilah yang betul. Kalau profesionalisme itu adalah menunjuk pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi yang digunakan dalam pekerjaannya sesuai dengan profesinya. Saya ulangi. Profesionalisme itu menunjuk pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Jadi, jangan salah kaprah gitu menunjuk istilah itu ujuk-ujuk profesionalisme aja, padahal dia nggak ngerti apa itu profesionalisme. Itu yang ketiga.
Yang keempat, ada istilah lain. Tadi yang pertama apa? Profesi. Yang kedua, profesional. Yang ketiganya profesionalisme. Yang keempat sekarang adalah profesionalitas. Profesionalitas itu mengacu kepada sikap para anggota dari profesi tersebut terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam melakukan pekerjaannya. Oke, profesionalitas itu mengacu pada sikap para anggota profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan mereka dalam mengembangkan strategi yang digunakan. Jadi di telepon akhirnya sekedap abdi nuju kuliah online helanya sekedap ya. Oke, itu yang keempat tentang profesionalitas. Ada lagi yang sekarang kelima, profesionalisasi. Kalau profesionalisasi merujuk kepada proses yang dilakukan oleh seorang profesional untuk peningkatan kualifikasi ataupun peningkatan kemampuan dari para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Nah, profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional atau professional development, baik dilakukan melalui pendidikan atau latihan maupun pengalaman-pengalaman tertentu yang didapatkan melalui jabatannya itu. Oleh karena itu, profesionalisasi merupakan proses yang lifelong ataupun never ending atau sustainable secepat seseorang telah menyatakan dirinya sebagai warga suatu profesi. Jadi, kelima istilah ini sering salah kaprah digunakan. Makanya harus dipahami dulu maknanya satu persatu. Jadi ada istilah profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Itu kelima istilah yang sejak awal perlu diketahui oleh kalian, merujuk pada sebutnya itu karena ke depan akan banyak juga penggunaan istilah-istilah ini untuk nyambung dengan mata kuliah. Oke. Sebagai rangkuman di pertemuan kita sekarang, profesi itu pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa, sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan dari penggunanya atau user. Ya. Kemudian profesional menunjuk pada dua hal. Pertama pada orangnya, yang keduanya pada performance yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tuntutan dari profesinya. Sementara profesionalisasi menunjuk pada proses untuk menjadikan seseorang sebagai profesional melalui pendidikan prajabatan atau pendidikan dalam jabatan. Nah, proses pendidikan dalam jabatan ini biasanya lama dan intensif. Nah, sementara ada istilah profesionalisme itu untuk menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi. Ada yang profesionalismenya tinggi, ada yang profesionalismenya rendah. Sementara profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk tetap bekerja berdasarkan standar yang tinggi atau kode etik dari profesinya. Oke, itu materi yang saya pikir ini dasar sekali untuk kita coba pahami tentang konsep-konsep ini. Sementara yang ada di Google Form yang sudah saya edarkan itu yang berkaitan dengan profesi guru PAUD atau PAUD di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini kalian bisa baca betul materi-materinya, bahwa ternyata di materi berikut itu kan ada guru PAUD sebagai tenaga profesional. Jadi kalau ditanya
Jadi nggak boleh dong. Jadi guru PAUD cuma lulusan SMA terus dia ngajar PAUD gitu. Ya iyalah udah nggak boleh lagi. Kan ada persyaratan minimal gitu. Persyaratan minimalnya dia mesti kuliah. Makanya kenapa kalau kuliah itu sifatnya normatif. Ya tapi kan Pak itu yang lulusan SMA-nya dia udah 20 tahun Pak ngajar anak-anak. Berarti dia udah profesional. Kita menyebut istilah profesional itu karena menunjuk dia punya kemampuan. Betul. Tapi itu baru satu sisi. Bahwa sisi yang lain adalah bahwa seseorang itu kalau dalam sebuah profesi dituntut untuk memiliki persyaratan khusus. Nah, persyaratan khusus inilah yang kemudian biasanya muncul karena dia pernah kuliah atau dia bekerja minimal di 5.000 jam. Itu seseorang yang bisa mencapai tahapan untuk profesional. Oke, sebelum ditutup mungkin ada yang mau komentar dulu, silahkan. Ada yang mau nanya kayak apa, silahkan. Kalau ada yang nanya saya buka mute-nya nih. Ada? Ini ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 orang yang hadir di di kegiatan kuliah kita hari ini. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Makanya sekolah anak sudah Ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kasih soal nih. Kasih latihan. Ya. Tolong dicatatlah biar tidak lupa. Ya. Oke. Oke, biar tidak lupa silakan dicatat. Yang pertama, jelaskan makna profesi dan kaitannya dengan profesi keguruan. Saya ulangi, nomor 1, jelaskan makna profesi dan kaitannya dengan profesi keguruan. Yang kedua, jelaskan makna profesional dan kaitannya dengan profesi keguruan. Kalau tadi makna profesi, yang kedua sekarang makna profesional. Oke, yang ketiga, jelaskan makna profesionalisme dan kaitannya dengan profesi keguruan. Yang keempat, jelaskan makna profesionalisasi dan kaitannya dengan profesi keguruan. Kemudian 5, jelaskan makna profesionalitas dalam profesi keguruan. Bahasannya sederhana saja, yang penting kalian paham tentang konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan istilah profesi. Supaya tidak salah kaprah, mata kuliahnya pengembangan profesionalisme guru. Ini pas nggak istilahnya? Contohnya kalau dilihat dari dari katanya, kalau dalam
Jadi kalau kata itu menjadi tepat ketika memang tujuannya adalah untuk mengembangkan komitmen agar mereka terus-menerus untuk mengembangkan diri. Ya, itu benar berarti. Tapi ada juga kalau kalian lihat di mata kuliah di tempat lain gitu, namanya bukan pengembangan profesionalisme guru, tapi pengembangan profesionalitas guru. Ada juga begitu. Ada juga yang mata kuliahnya namanya bukan mata kuliah yang PPG, istilahnya profesionalisme atau profesionalitas, tapi cukup dengan istilah pengembangan profesi guru, udah aja begitu. Jangan heran. Kenapa? Karena mereka mengambil makna-makna lain. Sementara kalau dalam mata kuliah kita, lebih ke menggunakan istilah pengembangan profesionalisme guru. Yang ingin ditekankan di mata kuliah ini adalah bahwa Anda itu harus terus-menerus memiliki komitmen untuk meningkatkan kemampuan profesional untuk menjadi guru PIAUD. Ya, gitu. Sebentar, ada telepon dulu ya. Bentar. Assalamualaikum, mohon bro. Oh, mohon, mangga bro. Atau kok abi semester 1 bro. Mohon margi semester 3 mah kan terus karuan niremna teh ya bro. Anu enggal anu ayeuna teh bro, anu saha geuningan. Kosmana teh Ratmo teh Prof Ratmo. Henteu bro, henteu. Eta mah pas kaluar niremna bro. Boy muhun tacan kaluar nirem bro. Angkatan Ratmo bro. Anu enggal teh anu kamari Prof ngisi naon teh matrikulasi. Oh, mangga. Mohon, laras eta bro. Mohon. Nah bro. Manawi kan Jakarta lagi menuju iya lah bro, tapi ada persyaratan mah menuju dikempalkan atau siap bro. Ngantosan Jakarta iya. Mangga bro. Mohon. Mangga.